Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat datang di channel Info Jariah, tempat berbagi informasi, inspirasi, dan amal yang pahalanya tak pernah putus. Pernah nggak sih kamu bertanya-tanya kenapa Islam begitu tegas melarang riba? Padahal di dunia modern ini, kayaknya hampir semua sistem keuangan itu pakai bunga, ya kan? Kartu kredit, pinjaman, bahkan tabungan di bank, semuanya mengandung apa yang kita sebut riba. Tapi, coba kita gali lebih dalam. Ternyata, larangan ini bukan cuma soal pahala dan dosa loh. Ini adalah tentang keadilan, kemanusiaan, dan menjaga keseimbangan ekonomi agar tidak timpang. Larangan ini ada untuk melindungi kita semua. Secara sederhana, riba itu artinya tambahan. Maksudnya keuntungan yang didapat tanpa adanya usaha, tanpa risiko, dan tanpa barang yang diperjualbelikan. Contoh paling gampangnya begini, kamu pinjam uang 1 juta rupiah, tapi nanti harus mengembalikannya 1.200.000 rupiah. Nah, tambahan 200.000 rupiah itulah yang disebut riba. Ini beda banget sama keuntungan dalam jual beli. Kalau dalam jual beli, ada barang yang diperjualbelikan, ada jasa yang ditawarkan, dan ada risiko untung rugi yang ditanggung bersama. Sedangkan dalam riba, yang terjadi adalah uang menghasilkan uang, tanpa ada kerja nyata di baliknya. Ini yang menjadi titik masalahnya. Coba kita lihat betapa seriusnya larangan ini dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 275, "Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumun illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathuhu asyaitanu minal mas." Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Ini adalah perumpamaan yang sangat keras, menggambarkan betapa kacaunya kondisi orang yang terlibat riba, baik di dunia maupun di akhirat. Belum cukup sampai di situ, di ayat 279 Allah berfirman, "Fa'in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulihi." Jika kamu tidak mau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Bayangkan, Allah sendiri yang menyatakan perang kepada pelaku riba. Ini bukan ancaman main-main. Artinya, dampak dari riba ini sangat besar dan merusak. Tidak hanya di dunia, tapi juga membawa konsekuensi berat di akhirat kelak. Sekarang, kita coba lihat dari sisi logika dan ekonomi. Riba itu secara inheren menciptakan ketimpangan. Orang yang punya banyak uang tinggal duduk manis menunggu bunga pinjamannya bertambah. Sementara orang yang benar-benar butuh uang, yang mungkin sedang kesulitan, harus menanggung beban bunga yang terus membengkak. Sistem ini membuat yang kaya semakin kaya dengan mudahnya, dan yang miskin semakin tercekik dalam lingkaran utang yang tak berujung. Kita bisa lihat contohnya di skala global. Negara-negara miskin yang berutang ke lembaga keuangan internasional, bunganya terus menumpuk, dan akhirnya mereka terjebak, tidak akan pernah bisa lepas dari jerat utang tersebut. Inilah wajah lain dari perbudakan ekonomi di zaman modern. Tidak hanya merusak ekonomi, riba juga menghancurkan sisi spiritual dan ketenangan hidup kita. Uang yang didapat dari hasil riba mungkin terlihat banyak jumlahnya, tapi anehnya tidak pernah terasa cukup. Hati selalu resah, hidup terasa sempit, dan rezeki yang didapat tidak membawa ketenangan sama sekali. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ar-riba wa in kathura fa inna aqibatahu ila qullin." Artinya, riba itu walaupun banyak, pada akhirnya akan membawa pada kesedikitan dan kehancuran. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan Al-Hakim dinyatakan hasan oleh Al-Albani. Hadis ini mengingatkan kita bahwa ada semacam kutukan halus di dalam harta riba yang perlahan-lahan menggerogoti keberkahan dan membuat hidup kita jauh dari rasa damai dan cukup. Lalu, apakah Islam melarang kita mencari keuntungan? Tentu tidak.
Islam justru sangat mendorong perdagangan dan kewirausahaan. Yang ditolak oleh Islam adalah keuntungan yang diperoleh tanpa adanya kerja nyata atau pengambilan risiko yang adil. Sebagai solusinya, ekonomi Islam menawarkan konsep yang jauh lebih adil, seperti sistem bagi hasil atau yang dikenal dengan mudharabah dan musyarakah. Di sini, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama secara proporsional. Adil, kan? Selain itu, ada zakat, infak, dan sedekah yang berfungsi mengalirkan harta dari mereka yang mampu kepada mereka yang membutuhkan, memastikan uang tidak hanya menumpuk di satu pihak. Ditambah lagi dengan larangan menimbun harta agar uang terus berputar di masyarakat dan menggerakkan roda ekonomi secara sehat tanpa menindas pihak yang lemah. Jadi teman-teman, riba itu bukan cuma sekadar dosa finansial. Ia adalah sebuah penyakit sosial yang secara perlahan tapi pasti merusak fondasi keadilan di dunia ini. Ajaran Islam datang bukan untuk mengekang kita, tapi justru untuk menyelamatkan manusia dari sistem yang zalim dan menindas. Mulai sekarang, yuk kita coba lebih sadar dan berusaha menghindari riba, sekecil apapun bentuknya, demi meraih hidup yang penuh berkah. Ingat, ikhlas itu lebih keren dari terkenal, dan yang halal itu jauh lebih menenangkan daripada sekadar kaya. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Ini adalah salah satu amal jariah juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.